Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seorang wanita bernama Kathy Collins pernah menjalin hubungan asmara selama 9 tahun dengan seorang pria bernama Thomas Schroeder. Keduanya pertama kali bertemu saat mereka menjadi mahasiswa di Salford University. Setelah beberapa tahun berpacaran, Kathy dan Thomas bertunangan. Tapi 3 bulan sebelum pesta pernikahan mereka dan telah menghabiskan biaya sekitar 440 juta rupiah untuk mempersiapkan pesta pernikahan, Thomas mengaku telah bertemu wanita lain dan memutuskan hubungannya dengan Kathy. Wanita berusia 32 tahun ini merasa sangat sakit dan kecewa karena impian bahagia mengikat janji suci pada pujaan hatinya itu harus kandas. Kathy pun memutuskan untuk berani menjalani kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Aku memutuskan untuk membatalkan pernikahan setelah dicampakkan. Merasa patah hati, bingung dan sedikit kecewa dengan tujuan hidup. Aku membuat keputusan berani untuk berhenti dari pekerjaanku di bidang hubungan masyarakat, menjual rumahku, mobilku, dan apapun yang tidak bisa aku masukkan ke dalam ransel besar sebelum terbang, kata Kathy. Kathy mulai melakukan perjalanan ke berbagai tempat dan hanya membawa sebuah ransel. Setelah mendaki gunung Himalaya, mendaki gunung berapi di Chile, dan tidur di hutan Thailand, cerita Kathy mulai bermunculan. Banyak surat kabar di seluruh dunia yang membagikan kisahnya. Wanita yang dijuluki Backpacking Bridget Jones ini kemudian memutuskan untuk menulis series novel dan membuat kisahnya menjadi bentuk komersial. Kini, Kathy sukses menerbitkan novel bertajuk The Lonely Hearts Travel Club yang isinya terinspirasi oleh kisah perjalanannya. Seringkali kita sulit melepaskan kehidupan masa lalu kita, sehingga hal itu membuat kita tidak mampu menemukan masa depan yang lebih baik. Mengenang masa lalu bisa jadi pekerjaan yang menyenangkan, tetapi bisa jadi pekerjaan yang menyedihkan.
Menyenangkan bila yang dikenang adalah hal-hal yang indah, baik, dan manis. Tetapi jadi menyedihkan bila yang dikenang adalah hal-hal yang buruk dan pahit. Bacaan kita kali ini adalah tentang seorang hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus yang memiliki banyak kenangan masa lalu yang manis maupun pahit. Namun Paulus tidak larut dalam pengenangan yang terlalu dalam, membenamkan jiwa hingga tidak mampu lagi melangkah menghadapi masa depannya yang berkemenangan. Paulus mengajarkan bahwa untuk menjadi pemenang di masa yang akan datang, seseorang harus melakukan 3 hal sekaligus. Yang pertama, melupakan apa yang di belakang. Yang kedua, mengarahkan diri kepada yang di depan. Yang ketiga, berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi. Paulus telah berhasil belajar mengenang masa lalunya, tetapi sekaligus ia juga belajar mengarahkan diri kepada masa depan dan terus berlari, terus menuju panggilan surgawi yang berkemenangan itu. Pandangannya tentang panggilan surgawi yang berkemenangan itu adalah pandangan tentang hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi orang percaya dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, hal ini akan membuat hidupnya penuh pengharapan akan masa depan yang berkemenangan dan tidak lagi dibelenggu oleh masa lalu yang telah ia kenangkan. Dalam suratnya yang lain, pada 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kemuliaan kekal lah yang seharusnya menjadi sasaran hidup orang percaya, yaitu kemuliaan kekal di sorga bersama Bapa Sorgawi yang penuh kasih. Inilah ujung kemenangan sejati yang Tuhan sediakan bagi kita. Bagaimana dengan kita? Adakah kenangan masa lalu yang begitu traumatis dan membelenggu diri sehingga menghambat kemenangan di masa depan yang sebenarnya telah disediakan Tuhan bagi kita? Serahkanlah segala beban masa lalu yang masih membelenggu diri hingga kini dan arahkanlah pandangan kepada masa depan yang penuh kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk lawatan firman-Mu yang terus membaharui hidup kami setiap saat. Dalam keterbatasan dan ketidakmampuan kami untuk menghidupi akan firman-Mu, maka kami memohon Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Jangan biarkan kami terikat dengan masa lalu, tetapi biarlah kami semangat berjuang meraih masa depan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.